Hello everyone, di video kali ini kita akan membahas mengenai Adlerian terapi atau teori Adlerian. Terapi Adlerian ini dikembangkan oleh Alfred Adler. Sekilas mengenai Adler ini lahir pada tahun 1870 dan meninggal dunia pada tahun 1937. Awalnya ia adalah seorang dokter mata yang kemudian beralih menjadi dokter umum. Dari karirnya ini, dia banyak menemukan banyak pemikiran mengenai psikologi. Nah, bersama dengan Sigmund Freud, ia bergabung dengan Vienna Psychoanalytic Society, yang kemudian dia dilantik menjadi presiden dari perkumpulan tersebut. Nah, bersama dengan Freud, ia banyak melakukan pembicaraan mengenai psikoanalitik. Nah, seiring berjalannya waktu, terjadi perbedaan pemikiran di antara keduanya. Freud beranggapan bahwa manusia ditentukan oleh masa lalunya, sedangkan Adler beranggapan bahwa penggerak manusia adalah will to power, yakni kemampuan atau dorongan untuk berdaya menuju ke arah kesempurnaan. Nah, pada akhirnya, Adler memilih untuk mendirikan perkumpulan sendiri yang dikenal dengan Society Individual Psychology. Ada beberapa prinsip-prinsip mengenai teori Adlerian ini. Yang pertama ada inferiority principle atau prinsip inferioritas dan kompensasi, yakni perasaan yang muncul akibat adanya kekurangan psikologis atau sosial yang dirasakan secara subjektif maupun akibat dari kelemahan secara nyata. Inferioritas ini akan mendorong individu untuk melakukan perbaikan. Proses inferioritas sudah ada sejak anak masih kecil. Ia merasa tak berdaya dan membutuhkan orang dewasa secara totalitas. Misalnya, ketika masih bayi, kita makan masih bergantung pada ASI. Kemudian buang air kecil masih memerlukan bantuan dari orang dewasa. Yang kedua ada superiority principle atau prinsip superioritas, yakni usaha individu menutupi kekurangan dan menghilangkan perasaan lemah yang ada dalam diri. Manusia terdorong untuk menjadi lebih sempurna atau cukup berharga. Misalnya, ada orang yang merasa bahwa dirinya kurang diterima temannya. Lalu orang tersebut berusaha agar temannya itu menghargai dia, misalnya dengan cara mengajak ngobrol atau main bareng. Nah, kemudian yang ketiga ada style of life atau gaya hidup, yakni usaha individu untuk mencapai tujuan atau kesempurnaan yang diharapkan. Individu berusaha untuk mengembangkan karakteristik perilaku dan kebiasaan yang unik untuk mencapai tujuan, sehingga setiap individu memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup ini terbentuk sejak usia 2-5 tahun. Contohnya, dalam kehidupan nyata, yakni Hitler yang ingin menguasai dunia sebagai kompensasi dari impotensi. Kemudian penyandang difabel yang gemar mengasah keterampilannya sebagai kompensasi dari keterbatasannya. Kemudian yang keempat ada creative self principle atau diri yang kreatif, yakni sarana mengolah fakta dunia dan mentransformasikannya menjadi kepribadian yang dinamis atau memiliki free will atau tidak terikat oleh masa lalu. Diri yang kreatif ini bersifat personal dan unik, sehingga tercipta kepribadian yang berbeda dari orang lain. Artinya, individu membentuk kepribadiannya sendiri. Ia menciptakan tujuan sekaligus menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Diri kreatif akan membentuk gaya hidup. Yang kelima ada conscious self principle atau diri yang sadar. Adler beranggapan bahwa manusia menyadari segala hal yang dilakukannya, apa yang dia capai, serta manusia dapat merencanakan serta mengarahkan perilakunya ke arah tujuan yang dipilihnya secara sadar. Kemudian yang keenam ada finalisme fiktif atau tujuan semu. Manusia lebih terdorong oleh harapannya di masa depan yang menjadi tujuan atau goalnya, walaupun bersifat semu, atau dalam kata lain cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Namun tujuan fiksi dan subjektif ini menuntun gaya hidup dan menyatukan tujuan individu. Misalnya, kita percaya bahwa dengan melakukan hal-hal baik akan masuk surga. Oleh karena itu, kita selalu berbuat baik agar masuk surga. Kemudian yang terakhir ada social interest principle atau minat sosial. Minat sosial ini bersifat bawaan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Namun, kemungkinan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi tidak muncul secara spontan, melainkan harus dilatih dan dibimbing. Minat sosial mencakup kerjasama, relasi interpersonal dan sosial, identifikasi kelompok, dan empati. Social interest ini bermula dari hubungan ibu anak pada masa awal kehidupan bayi, kemudian menginjak usia balita, berlanjut pada lingkungan masyarakat, yang kemudian berlanjut pada pendidikan dasar. Nah, di saat inilah individu diarahkan untuk memiliki kepedulian atau empati terhadap orang lain. Proses ini yang akan dapat memperkaya perasaan superior dan memperkuat minat sosial yang dikembangkannya. Tujuan dari terapi Adlerian ini yang pertama meningkatkan minat sosial, yang kedua melakukan perubahan gaya hidup pada klien, yang ketiga mengubah pola pikir yang merugikan diri sendiri, yang keempat mengurangi inferioritas klien, yang kelima meningkatkan pemahaman diri klien, yang keenam mendorong klien untuk melihat kesetaraan di antara semua orang. Okay, thank you for watching this video and I will see you on the next video. See you!